dengan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan membahas implementasi penelitian hadis dalam menjawab persoalan umat. Memang ada judul aplikasi, judul awalnya, tapi setelah saya lihat kamus kok aplikasi itu lebih banyak ke teknis, ya. Ternyata setelah saya lihat di kamus, implementasi penerapan penelitian hadis dalam menjawab persoalan umat, ya. Secara singkat, tujuan penelitian hadis itu adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang bisa dijadikan hujjah atau bahkan ditolak sebagai hujjah. Hujjah itu dasar hukum, ya. Tapi tujuan penelitian hadis secara lengkap sebenarnya adalah untuk mengetahui sumber dan kualitas hadis mana sebenarnya yang hadisnya otentik, asli, ya. Mana yang tidak, mana yang hanya sekedar disandar-sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian mana hadis yang bisa dijadikan hujjah, dasar hukum, dan mana hadis yang tidak bisa dijadikan dasar hukum, mana hadis yang bisa dijadikan referensi, dan mana yang tidak layak dijadikan referensi, ya. Nah, inilah yang kita mau bahas. Ini tujuan penelitian hadis, ya. Jika sudah diketahui otentisitas, keaslian sebuah hadis atau sekelompok hadis dalam satu tema atau dalam satu kitab, maka bisa dilakukan penilaian terhadap hadis atau kitab itu, apakah layak dijadikan atau diterima sebagai hujjah atau referensi ataukah tidak, ya. Karena itu nanti mempengaruhi. Bahkan penelitian hadis itu bisa mengungkap mana ulama, mana lembaga atau institusi keagamaan yang penilaian atau pendapatnya recommended, bisa atau layak dijadikan referensi, ya. Karena cukup banyak ustadz, kalau kita lihat, karena komunikasinya sangat bagus, ya. Mungkin dia dari komunikasi umum, dia dari artis yang memang diajari cara mengucapkan lafal, ya, pelafalan yang jelas, ya. Tapi tidak memiliki dasar yang cukup. Sementara ada yang memiliki kemampuan pembacaan kitab kuning secara bagus, tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengkomunikasikan pikirannya atau mengkomunikasikan ilmunya, ya tenggelam. Kalau di televisi itu lebih cenderung dipakai yang mana kira-kira? Komunikasinya yang bagus, walaupun pemahamannya sangat sederhana, kurang, iya. Komunikasi yang lebih dipentingkan. Nah, kemudian kenapa penting penelitian hadis ini? Ya, ini dalam penelitian hadis pas 3 minggu yang lalu saya sudah jelaskan. Yang pertama, karena hadis sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran Islam. Ini penting. Kita kalau mau beribadah menggunakan hadis yang dhaif atau bahkan tidak ada hadisnya sebenarnya, ya. Padahal ibadah itu, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi bacaan sholat kita, gerakan sholat kita itu ternyata
hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah, bahkan mungkin tidak ada hadisnya. Pada pertemuan awal saya sudah jelaskan bahwa ya banyak bacaan-bacaan kita yang ternyata tidak ada hadisnya. Ya, doa duduk di antara dua sujud, ya apa itu? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warwa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'wani. Kalau hanya sampai wahdini masih ada hadisnya, hadis riwayat Ahmad atau Tabrani Al-Baihaqi. Tapi kalau disambung wa'afini wa'fu'anni, yang lengkap itu yang umumnya kita hafalkan, itu justru tidak ada hadisnya. Pak, tapi kan bagus Pak artinya. Nah, dalam masalah ibadah, bagus itu kalau sesuai dengan sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi berarti tidak bagus, bahkan bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Nah, itu, iya kan, bid'ah. Apakah itu bid'ah hasanah karena itu sholat? Enggak. Kalau dalam masalah ibadah, ketika ditambahkan atau dikurangi malah bisa dolalah. Ya, kullu bid'atin dolalah, ya, wa kullu dolalatin finnar. Na'udzu billah. Nah, inilah pentingnya, ya. Jadi ya, kita tidak ada pilihan lagi ketika kita memilih Islam. Ya, dasar kita Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tapi As-Sunnah itu kan, hadis itu kan banyak sekali yang bertebaran di sekitar kita. Nah, kita mau yang otentik yang mana? Yang kedua, tidak semua hadis dituliskan pada masa Nabi SAW. Ini sudah pernah kita sampaikan, ya. Ya, umumnya awalnya malah banyak berlangsung secara dari mulut ke telinga, bukan dari mulut ke mulut. Susah membayangkannya. Dari mulut ke telinga, ya, artinya secara oral saja menyampaikannya itu, ya, umumnya. Nah, sementara yang otentik itu kan lebih bagus ditulis, tapi kan dituliskan waktu itu Quran belum dibukukan. Mana mungkin Nabi SAW memerintahkan penulisan hadis sementara Quran sendiri belum dibukukan, ya. Sekarang kita bisa tahu, ya, ya, mana hadis pada masa Nabi SAW. Sahabat-sahabat tahu, tapi setelah sahabat, apakah dia tahu bahwa ini perkataan Nabi dan ini Quran, perkataan Allah dalam Quran? Boleh di atas Pak, boleh di atas, tidak ada masalah. Boleh duduk di kursi, iya, gitu ya. Sehingga hadis itu harus di cross check. Yang ketiga, umumnya periwayat hadis berlangsung secara makna, ya, bukan secara lafzi. Nah, kita tidak tahu, nah, ada sisipan mana yang otentik dari Nabi SAW, kata-katanya Nabi, mana yang tambahan dari periwayat. Ya, ada periwayat yang cerdas, kuat hafalannya, dia bisa melafalkan atau menyampaikan hadis seperti saat dia menerimanya. Nah, itu disebut dengan apa? Kekuatan hafalan namanya apa? Dobit. Tamud dobti, sempurna kekuatan hafalannya. Nanti diantara Anda pun ada yang seperti itu. Tapi ada yang apa ya? Ya, sehingga nggak tahu. Kemudian dia buat redaksi sendiri. Ya, dia buat redaksi sendiri. Nah, yang paling bagus kan kalau misalnya lafalnya sama persis. Ya, baik. Kemudian timbul pemalsuan hadis. Ingin merusak Islam dari dari Quran tidak mungkin. Yang mungkin adalah dari hadis karena pencatatannya cukup lama. Nah, yang kelima, ini jumlah kitab hadis yang begitu banyak dan dengan metode pentashihan, penyeleksian hadis sahih itu beragam, ya. Misalnya saja, seorang ulama hadis bisa menyatakan hadis ini dhaif. Satu hadis yang sama tapi dinilai oleh ulama yang lain hadisnya sahih. Oh, sangat mungkin itu, ya. Jadi mana? Nah, ketika masuk dalam praktek, apa itu misalnya? Ini problematikanya, penggunaan hadis oleh umat dalam ajaran Islam, dalam bidang ajaran Islam. Kita bagi empat lah misalnya.
Ajaran Islam itu ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah. Ya, tawassul tahu nggak? Halo? Tawassul tahu? Dari kata wasilah. Apa? Media perantara. Jadi kalau misalnya beribadah atau berdoa, ada paham di kalangan ulama kita bahwa berdoa itu bisa menggunakan media perantara, tidak harus langsung. Ya, misalnya pada ulama, kiai, ya, atau misalnya orang yang dianggap suci, ya, itu bisa kita gunakan media perantara karena mungkin kita menganggap diri kita kotor, ya, korupsi terus, maksiat terus. Masa yang kita yang kotor mau meminta kepada yang maha suci? Nah, harusnya kita minta, baiknya kita minta perantara. Nah, pakai perantara, itulah namanya tawassul, yang menggunakan media lain dalam rangka beribadah dan berdoa kepada Allah. Ya, memang ada kontroversi di kalangan ulama. Kalau dalil ayatnya ada, Bapak Ibu, koyok pengajian, sorry ya, enggak apa-apa, calon bapak, calon ibu, ya. Misalnya Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini cara mengaplikasikannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilata, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Al-wasilah itu adalah apa tuh? Kalau dalam bahasa kamus itu malah al-wasilah itu artinya apa? Bukan hanya media. Al-wasilah adalah at-taqarrub. Jadi tawassul itu dimana taqarrub. Taqarrub itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dari situ kita bisa pahami kenapa Muhammadiyah tidak mentradisikan ajaran tawassul dalam kehidupannya, karena dia menganggap ini bagian dari ibadah, dan ibadah tidak boleh penambahan dan tidak boleh pengurangan. Nah itu. Jadi ayat ini memang bercerita tentang ini. Nah kemudian ayat ini mengakomodir tawassul atau wasilah. Iya betul. Tapi ternyata wasilah ini pemaknaannya berbeda. Ya. Nah satu pakai perantara yang lain, satunya lagi wasilah itu adalah ibadah. Jadi hendaklah beribadah dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilahnya. Apa itu wasilahnya? Sebagai perantara, ya beribadah seperti caranya Nabi. Nah, bagi Muhammadiyah begitu. Ya, bagi yang lain tidak bisa menggunakan yang lain, media lain. Bahkan ada yang mengatakan terhadap benda-benda yang disentuh oleh Nabi, ya itu bisa dijadikan wasilah. Ya, ada yang mengatakan rambut Nabi. Ya. Memang agak membingungkan di situ. Tapi apakah ada hadisnya? Kita meminta kepada orang yang soleh, orang yang suci, ada juga. Ya, misalnya saya sebutkan tentang wali ya. Innallaha qala man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya. Sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi. Tidak ada takarrubnya. Wasilah ini disebut dengan takarrub, ya, tawassul. Tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi beribadah itu namanya wasilah. Wasilah bagaimana caranya supaya untuk mendapatkan keridhaan Allah? Ya, dengan cara takarrub, beribadah sesuai dengan yang aku perintahkan, yang aku tuntunkan, tidak boleh keluar daripada itu. Ya, nah ini. Nah, hadisnya bagaimana kalau ini? Hadisnya sahih, saudara. Sahih ini, ya, hadisnya ini Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Ya,
Kemudian ada hadis yang mengatakan boleh nggak kita minta doa sesama orang, khususnya orang suci. Kalau dilihat dari hadis lanjutannya ada bunyi begini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtusu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la uqtiyannahu wa la in ista'adzani la uidannahu. Ya, saya terjemahkan. Dan jika aku telah mencintainya, wali itu yang dicintai oleh Allah, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku adalah tangannya yang digunakannya untuk menyergap, dan aku adalah kakinya yang digunakan untuk berjalan. Artinya begini, orang-orang yang mencintai Allah sudah melebur dengan apa yang dimaui oleh Allah, dan dia menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pokoknya kalau sudah melihat ini, otomatis dia tidak suka, walaupun itu sangat menggiurkan. Apabila orang ini meminta doa kepadaku, apapun yang dia minta saya kabulkan. Lah kira-kira boleh nggak meminta doa pada orang yang seperti itu? Boleh, karena apapun yang dia minta. Dan wala in ista'adzani la uidannahu. Apabila dia minta perlindungan kepadaku, aku benar-benar akan melindunginya. Makanya banyak orang yang minta pada orang-orang yang suci seperti ini, ya ke ulama, ke ini. Tapi kadang berlanjut ke makam, bahkan orang itu sudah dikebumikan, masih juga diminta. Ya enggak? Lah disitulah Muhammadiyah tidak. Ya, tapi kalau karena orang meninggal itu tidak bisa lagi dimintai pertolongan, sudah meninggal kok. Apa dasar yang diajukan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah pakai ayat, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka wa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Ya, jangan kamu menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain kepada Allah. Ya, sebab jika engkau lakukan itu, kamu yang tadinya muslim, beriman, tiba-tiba saja kamu menjadi orang zalim. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman terbesar. Yunus 106. Ya, makanya mayoritas ulama tetap melarang orang kalau misalnya ini kemudian minta pada orang yang sudah meninggal, walaupun dia itu orang suci. Nah, tapi sebagian nanti ulama, sebagian kecil ulama ada yang mengatakan boleh, dia punya karomah, masih punya pengaruh, masih bisa dimintai. Disitulah makanya Muhammadiyah mengatakan hati-hati. Kalau Anda tetap melakukan itu, bisa jadi Anda melakukan kezaliman terhadap Allah. Mintanya sama Allah. Ya, seperti yang saya katakan, jangankan yang saya percaya kepada Mbak Rara atau semacamnya, itu bisa menyebabkan Anda syirik, jatuh dalam perbuatan syirik. Padahal kita tadinya mengatakan kita beriman. Oh, kenapa? Karena tidak percaya kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Yang kedua, sholat kita selama arba'ina lailah tidak diterima oleh Allah. 40 hari coba tidak diterima oleh Allah. Maka jangan berspekulasi dalam masalah ini. Loh, kan ada hadis-hadis yang lain. Coba kita kupas hadisnya. Disitulah saya katakan ada hadis yang mengatakan, ada minta hujan. Kamu datang ke makamnya Nabi, di situ kamu bisa lobangi kuburan Nabi. Kemudian setelah itu langsung ada yang dikabulkan doamu dari kuburan itu, karena tidak terhalang oleh atap. Ya, atapnya juga dilobangin supaya langsung ke langit. Itu ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif jiddan,
ingat itu. Ya, ada lagi saya kupas di sini dalam tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku agung di sisi Allah. Fa inna jahi indallahi azim, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah itu sangat agung. Ya, namun hadis ini la asla lahu, palsu, maudhu, ya, dan batil, ya, karena tidak ada sumbernya. Tetapi kadang ustadz-ustadz yang wah sekaleber, tidak usah saya sebutkan namanya, nanti bisa dilihat tentang itu juga menggunakan hadis ini. Ya, kalau hadis ini tidak. Nah, tapi kalau tawassul saya tetap meyakini ada Qur'annya, ada hadisnya, cuma caranya bagaimana, cara memahaminya. Nah, itu namanya kita implementasikan penelitian hadis. Coba kalau misalnya nih hadis-hadis yang dhaif ini bisa dijadikan sebagai pendukung, ya. Di sini saya sebutkan hadis-hadis bermasalah dalam tawassul. Belum lagi dalam masalah ibadah yang saya katakan tadi. Ya, hadis doa apa itu namanya? Hadis doa tadi duduk di antara dua sujud, ternyata tidak ada hadisnya sama sekali. Hadis doa sujud atau ruku apa namanya, subhana rabbil azim pakai wa bihamdihi, yang pakai wa bihamdihi-nya itu ternyata hadisnya dhaif dan dia sendirian gharib, yang bermasalah, kecuali kalau ada pendukungnya. Dhaifnya sebenarnya tidak kebangetan, masih bisa ditolerir kalau ada pendukungnya. Masalahnya dalam dunia hadis, kalau tidak ada pendukungnya maka dia tetaplah menjadi hadis yang dhaif. Kalau ada hadis dhaif, tidak kedepannya tidak keterlaluan, ada pendukungnya dari jalur lain, itu disebut dengan hadis apa? Hasan li ghairihi, ya. Hadis hasan li ghairihi. Hasan karena yang lainnya. Hadis hasan li ghairihi aslinya adalah hadis dhaif yang kedhaifannya tidak keterlaluan dan ada jalur lain yang mendukungnya, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Itu bagusnya hadis, silaturahminya hadis itu begitu. Tapi kalau sudah ada hadis sahih kemudian ditemukan ada hadis dhaif, maka hadis sahih ini tidak bisa dirongrong kedudukannya turun menjadi dhaif gara-gara ada hadis dhaif. Itu kesalahan berpikir. Yang mungkin malah hadis dhaif ini diangkat derajatnya menjadi hasan. Nah, silaturahminya begitu.